Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nur Salsabila. Saya dari kelas EKM 21. Dan ini saya mamanya Talita, tinggalnya di Provinsi Bengkulu. Jadi kali ini kami akan membahas tentang konsumsi garam seimbang. Kamu tahu gak sih Mah, kalau misalnya garam tuh memang penting untuk kesehatan tubuh kita. Untuk apa aja kepentingannya tuh, Mbak? Karena itu bisa untuk menjaga kesehatan elektrolit tubuh kita, menjaga tekanan darah kita, sama mempertahankan masa otot kita. Tapi itu tuh kalau misalnya dikonsumsi dengan jumlah yang tepat. Nah itu mama yang belum tahu yang tepat tuh kira-kira seberapa. Nah kalau kita tuh dianjurkan tuh sebanyak tuh 2000 mg atau setara dengan 1,5 sendok teh per hari. Kalau misalnya kita lewat dari itu tuh, kita bisa berdampak untuk tubuh kita dan dampaknya tuh bisa dibilang bahaya. Apa aja dampaknya, Mbak? Nah, jadi tuh di sini tuh ada 5. Yang pertama tuh dehidrasi, yang kedua tuh hipertensi sama terkena penyakit jantung, yang ketiga tuh menurunkan fungsi ginjal, terus keempat tuh penipisan massa tulang, sama yang kelima tuh kejang otot. Nah, Mbak jelaskan satu-satu ya, ngapain bisa terjadi itu tuh. Jadi yang pertama tuh dehidrasi. Ngapain bisa terjadi dehidrasi itu? Karena senyawa natrium yang ada di garam tuh menarik atau menahan cairan yang ada di tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita konsumsi banyak garam, berarti tubuh kita tuh lebih butuh banyak cairan kan. Kalau misalnya kita tuh tidak sesuai sama yang dibutuhkan tuh atau kurang dari itu tuh, nah itulah yang bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu apa, Mbak? Dehidrasi itu kekurangan cairan. Oh, udah tahu mama. Yang sering kita dengar kalau misalnya kita konsumsi banyak garam tuh bisa resiko hipertensi sama penyakit jantung. Nah, ngapa aja itu tuh? Kalau hipertensi tuh kan kalau kita konsumsi banyak garam tuh berarti senyawa natrium yang ada di garam tuh narik cairan ke dalam pembuluh darah. Nah, hal itulah yang bisa meningkatkan volume darah kita. Kalau volume darah kita naik, berarti tekanan darah kita tuh naik. Darah tinggi. Yo, terus ke penyakit jantung apa? Kalau misalnya kita sering tekanan darah kita tinggi, itu tuh berulang-ulang, berarti jantung tuh harus lebih kerja keras untuk menyalurkan darah kita tuh ke seluruh tubuh. Nah, itulah yang bisa menyebabkan penyakit jantung tuh. Dan yang ketiga tuh mengganggu fungsi ginjal. Kenapa bisa diomong mengganggu fungsi ginjal tuh? Kalau kita konsumsi banyak garam tuh berarti itu tuh bakal ada proses pembuangan protein melalui urin. Nah, ngapa sih itu tuh? Jadi ginjal tuh harus bekerja keras untuk menyaring protein itu dan menghasilkan urin. Makanya itu tuh bisa diomong menurunkan fungsi ginjal kalau misalnya kita terlalu banyak. Terus yang keempat tuh mah ada penipisan massa tulang. Nah, kalau kita konsumsi banyak garam tuh itu tuh bisa memicu terjadinya hiperkalsiuria. Nah, apa itu tuh? Itu tuh kondisi di mana terjadinya pembuangan kalsium melalui urin. Nah, kalsium itu kan untuk bikin tulang. Kalau misalnya kita tuh buang banyak kalsium, berarti tulang kita tuh terbentuknya tipis. Nah, itulah bisa dibilang penipisan massa tulang. Rapuh jadinya. Ya. Kelima tuh mah ada kejang otot. Nah, jadi tuh natrium sama kalium itu tuh dua hal yang membentuk kontraksi otot. Nah, kalau misalnya natriumnya terlalu tinggi daripada kaliumnya kan itu tidak seimbang. Nah, itulah yang bisa menyebabkan nyeri otot. Nah, kalau misalnya itu tuh bisa berefek ke kejang otot. Makanya kita tuh tidak boleh banyak-banyak konsumsi garam. Ya, Mbak, kalau tidak boleh banyak-banyak garam, terus apa ganti garamnya? Tidak lemak pula kalau tidak bergaram, apa garamnya dikit? Nah, kita tuh bisa ganti dengan dengan bumbu dapur yang lainnya. Contohnya kayak bawang putih, lada, atau kayak ciprasan jeruk nipis itu juga bisa. Terus kita juga bisa konsumsi buah sama sayur untuk memenuhi kadar natrium yang ada di tubuh kita. Yalah, kalau mama nanam batang jeruk nipis, pisang-pisang. Yo. Buah-buahan juga, boleh Yo, kan? boleh.